Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Sayyidina Muhammadin Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga sampai detik ini di tengah keberadaan kita menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang mulia, senantiasa kita diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan anugerah limpahan ampunan yang dengan itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup dan mengembalikan kita kepada keadaan yang lebih baik, insya Allah. Teman-teman, telah sampai kita di malam ini, malam ke-13 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Setidaknya itu berdasarkan waktu Indonesia di bagian barat. Di dalam Ramadan, kita mendapati ada paket ibadah selain puasa yang kita tunaikan di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pun demikian, ada ibadah malam yang sangat istimewa, memberikan kelengkapan pahala dan berpotensi memberikan juga anugerah serupa dengan hasil puasa yang kita tunaikan pada fase siangnya. Saya pernah sampaikan secara umum, jika disebutkan ibadah siang, itu dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Dan bila disebutkan ibadah malam, setidaknya dari Isya sampai menjelang datang fajar kembali. Di waktu malam ini ada hadis Nabi SAW yang sangat istimewa, sangat menarik karena memberikan petunjuk satu amalan yang pahalanya disebutkan dengan redaksi yang serupa dengan penunaian ibadah puasa di siang hari. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala meriwayatkan satu hadis yang bersanad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara murid spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendokumentasikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri, atau di riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, menunaikan salat di malam Ramadan, dan bahkan menunaikan salat ini bertepatan dengan malam Al-Qadar, dia tunaikan dengan dasar keyakinan yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, motivasi yang tulus untuk merubah, mengevaluasi keadaan dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka berpotensi amalan ini bisa menggugurkan seluruh dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi ini amalan bukan amalan yang biasa, amalan yang sungguh istimewa. Saat dikerjakan dengan benar, ia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan seluruh potensi dosa yang pernah dikerjakan selama berkehidupan. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat tidak biasa, sangat istimewa. Sayang jika ada seorang muslim mendapati kesempatan itu, luput mengerjakannya, maka ada anugerah yang boleh jadi luar biasa, tak mampu dia raih. Dan kita bermohon pada Allah, semua kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk mendapatinya. Teman-teman sekalian, penting juga diingat bahwa ibadah ini bukan sekedar ibadah sholat yang biasa ditunaikan. Dalam arti hanya sekedar sholat, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya, ada satu pengikatnya, ada unsur yang ditekankan. Melalui hadis Nabi menegaskan imanan wahtisaba. Jika ia kerjakan sholat ini dengan dasar keyakinan yang penuh karena Allah, keikhlasan, ketulusan untuk mengevaluasi dirinya. Nah, ini perlu penjelasan, ya, perlu penjabaran, sehingga dengan penjelasan, penjabaran dimaksud, kita lebih mengerti, lebih paham. Oh, ini cara menunaikannya seperti ini, ya.
baik dari sudut pandang rakaatnya, baik dari sudut pandang khususnya kualitasnya. Kalau rakaat kan jumlah penunaian, itu bicara kuantitas. Ya, tapi dari sekian banyak yang ditunaikan, itu berapa yang punya kualitas? Kualitas yang bagus, kualitas yang memenuhi standar hadis, kualitas yang memenuhi kriteria yang ditunjukkan oleh para ulama kita, mengambil pelajaran yang tersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sekarang kita masuki malam ke-13. Kita lihat apakah selama 12 malam, sholat yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan ini, berapapun jumlah rakaat yang kita hadirkan, sudah menghasilkan kualitas. Nah, ini dia ya poinnya. Kualitas yang diisyaratkan oleh para ulama, diajarkan kepada kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itulah kemudian kita bisa mengukur apakah sholat yang kita tunaikan ini mendapati satu kualifikasi keberhasilan yang jelas sesuai dengan standar yang diterangkan, dan kita bisa mengukur hasilnya seperti apa, dampaknya bagaimana pada kehidupan pribadi kita. Teman-teman sekalian, dari segi rakaat, Nabi SAW memberikan kelapangan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sanadnya tersambung kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, ada isyarat yang sangat memudahkan, sangat ringan ketika Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu setidaknya tunaikan sedikitnya 2 rakaat. Setelah itu silahkan 2 rakaat ya. Jika pun mendekat kepada fajar, Anda khawatir fajar segera tiba, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, artinya dari segi batas minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tapi kalau Anda punya kenyamanan, silahkan tambah 2 lagi, kan? Ada yang ketika dia tambah, ditutup dengan witir 1 misalnya, jumlahnya ada yang 11. Ada yang dia tambah lagi, tutup dengan witir 1, ada yang 23. Ya, bahkan ada yang lebih daripada itu, silahkan senikmatnya, senyamannya. Nah, tapi proses kuantitas peningkatan jumlah rakaat ini tujuannya apa? Kan? Apakah sekedar kita menambah rakaat? Apakah tujuannya adalah menghimpun banyaknya bacaan Al-Quran ya yang kita hadirkan? Karena dulu sahabat itu motivasi menambah rakaat untuk mengumpulkan setidaknya dugaan jumlah rakaatnya Nabi, panjang bacaannya Nabi. Jadi kalau kemudian dikumpulkan 1 rakaatnya misal gitu kan, misal saja Nabi itu 100 ayat misalnya kan, maka kalau kita tidak sanggup tunaikan dalam sekali 100 ayat, dipecah tuh ya menjadi 2 rakaat, dipecah lagi menjadi sekian rakaat. Motivasinya apa? Setidaknya penjumlahan banyaknya rakaat ini harapannya ingin meneladani banyaknya ayat yang dibacakan dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada bagian kedua yang sangat menarik. Ini Nabi ini panjang, ingin menunjukkan bacanya mesti panjang, atau ada kenikmatan di balik bacaan itu, sehingga saking nikmatnya tak terasa panjang bacaannya, kan? Sehingga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sekelompok sahabat tentang bagaimana keadaan sholat malamnya Nabi, beliau sampai menegaskan la tas'al an husnihinna wa tulihinna, atau kama qalat, ada baiknya tidak ditanya tentang bagus dan panjangnya itu bacaan Nabi dalam sholatnya, gerakan Nabi seperti apa, karena sulit ya untuk diikuti, sulit untuk disaingi. Ya, kalau kita ingin mengikuti tata cara yang baik dan benar, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau ingin persis seperti Nabi, nah itu maksudnya, ya tidak mudah untuk dilakukan. Nah, ketika ada sebagian yang penasaran, ternyata diikuti panjang bacaannya. Ya, ternyata begitu nikmat Nabi itu. Nah, ini poinnya bisa dibaca pada 2 bagian, apakah panjang dari bacaannya, ataukah kenikmatan dalam menikmati sholatnya. Maka bagi yang melihat dan bahkan ingin menggabungkan keduanya itu, ya mulai berpikir, oh kalau Nabi tadi seperti simulasinya misalnya 100 ayat, saya tidak sanggup, saya sanggupnya 20 ayat. Ya, maka dia bagi 100 dibagi sekian rakaat. Sehingga setidaknya ingin mendekati jumlah bacaan yang dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada yang coba mengambil titik tengahnya, oh kenikmatannya, kenyamanannya.
Ya, begitu merasakan kenyamanan dalam menunaikan salat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, silahkan baca kata Allah di surat Al-Muzammil itu di ayat ke-20, silahkan baca yang menurut engkau ringan, ya kan? Tapi nyaman kau bacakan. Ya, ma tayassara minal Qur'an, yang paling ringan yang kau bisa bacakan, tapi dengan itu engkau merasakan kenyamanan untuk rohmu, ya kan? Untuk spiritualitasmu, untuk jiwamu, sehingga engkau terkoneksi dengan Allah secara baik, secara utuh. Nah, maka dari sudut pandang ini diajarkan pula kita bagaimana kita bisa menikmati sholat malam ini dengan enak, dengan nyaman. Maka ditunjukkan dalam berbagai riwayat Nabi SAW setiap jeda selesai salam, misal pada 2 rakaat yang pertama, beliau jeda dulu, rehat sejenak, mengajarkan doa. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditalkinkan satu doa oleh Nabi SAW. Kata Nabi, quli, kalau engkau merasakan kenikmatan sholat itu, merasakan seakan itu malam Al-Qadar, kan? Di malam-malam Ramadan, maka katakanlah, bacakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh engkau adalah zat Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, dan mencintai segala sifat ampunan, pemaafan. Maka dengan kemuliaan sifat ini, aku mohon ampuni dosaku, maafkan kesalahanku. Ya, itu jeda di antara sholat-sholat yang kita tunaikan itu. Sehingga di situ ada jeda rehat, di situ ada jeda untuk menenangkan kepada jiwa, memberikan kedalaman kepada roh, sehingga merasakan tenang, nyaman. Yang dalam bahasa Arab itu disebut prosesnya dengan nama tarwihah. Ya, rawwaha, yurawwihu, tarwihah. Rawwaha, memberikan ketenangan kepada roh, kepada jiwa. Ya, proses memberikan satu kenyamanan, ketenangan, kedamaian kepada roh. Ya kan? Keadaannya disebut dengan tarwihah. Ya, jamaknya disebut dengan tarawih. Nah, inilah yang menjadikan sholat ini kenapa disebut dengan tarawih, karena sholat ini ditunaikan dengan tenang, dengan nyaman, sehingga memberikan dampak yang lega, yang baik kepada jiwa. Ya, kenapa dipopulerkan dengan istilah tarawih? Karena ulama ingin memberikan satu penekanan yang kuat bahwa standar baiknya sholat ini ditunaikan bukan sekedar panjang bacaannya atau cepat dibacakannya, tapi bagaimana sholat ini memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada jiwa, sehingga jiwa kita merasakan tenang, jiwa kita merasakan damai. Nah, jadi ciri pertama seseorang yang berhasil tarawihnya adalah orang yang mendapati ketenangan dalam jiwanya, mendapati kenyamanan dalam hatinya dengan menunaikan sholat ini. Dia sebelum sholat perasaannya biasa atau ada yang gelisah. Setelah sholat jadi lebih tenang, jadi lebih enak, lebih terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih merasa memiliki Tuhan, ya, lebih damai, menghadirkan perasaan dalam jiwanya. Itulah tarawih. Itulah tarawih. Jadi setiap jeda kita rehat itu bukan sekedar kita duduk, tapi kita sekaligus memberikan suatu stimulus kepada jiwa untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Setiap bacaan kita rasakan, setiap sujud kita pasrahkan, sehingga ketika menunaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hati kita sudah merasakan ketenangan yang berbeda. Nah, ini poin pertamanya, kan? Yang kedua, ini yang cukup menarik adalah setelah salat ditunaikan, terjadi perubahan pada diri kita. Rasa ingin lebih terkoneksi dengan Allah, meningkat ibadah, merasakan lebih damai, tenang, yang dengan kedamaian dan ketenangan itu, keinginan menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik, itu lebih kuat. Nah, inilah yang dimaksud sholat tarawih ini berpotensi menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup. Jadi, bila sampai malam ke-13 ini, kita menunaikan sholat yang disebut tarawih itu, ada baiknya kita mengevaluasi. Apakah sholat yang kita tunaikan ini, satu, sudah betul-betul bermakna tarawih, tenang, bacaannya memberikan kesan kepada jiwa yang kuat, ada kedamaian yang dirasakan, ada perubahan untuk menjadi lebih baik, ya.
Nah, atau setidaknya 12 malam yang lalu ada beberapa bagian dalam penunaian sholat ini yang harus dioptimalkan kembali. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sampai malam ke-13 ini. Semoga malam ini sholat yang kita tunaikan menjadi lebih berkualitas. Sholat yang kita tunaikan lebih mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita sepenuhnya, yang ditandai dengan hadirnya semangat yang kuat untuk meningkatkan amal soleh dan menghindari segala hal yang salah. Teman-teman, pada puncaknya tarawih adalah transformasi kehidupan kita yang disertai dengan komitmen untuk menjadi lebih baik setelah sholat itu ditunaikan. Orang yang tarawih akan berubah jadi orang lebih baik, baik perilakunya, baik pikirannya, dan baik juga spiritualitasnya. Orang yang tarawih dengan benar ketika terjamin di sisi Allah melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW bahwa dosanya terampuni, maka dengan itu dia akan selalu menghindari maksiat dan mencoba meningkatkan taat. Dan dengan tarawih itu, jika bersamaan dengan malam Al-Qadar ia tunaikan, maka berpotensi melipat gandakan pahala yang menghadirkan bekal yang sangat positif untuk kita kembali pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima sholat kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.